mess we made, all the things we shouldn't have said. You let your guard down, so I let my guard down too. You are still the one, can't pretend that you're not. So I won't, no I won't. I know we got our problems, but I know we can solve them. 'Cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over. Problems, well damn it I don't care. 'Cause everyone has gone home, but you still dance with me when the party is over. When the party is over. Confetti on the floor from the night before, but when the sun comes up. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore Sobat Sehat. Selamat sore Sobat Sehat. Di kesempatan hari ini senang banget saya Galuh bisa menyapa Anda di program kesayangan kita semua nih Sobat Sehat setiap Kamis. Tentu Sobat Sehat sudah menunggu-nunggu setiap Kamis jam 3 sore akan ada Tanya Pakar nih, di mana kita bisa bertanya langsung pertanyaan-pertanyaan kepada pakarnya. Sobat saya yang sudah menunggu-menunggu sedari kemarin barangkali sudah menyiapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan, yang mau ditanyakan ke pakar yang hadir setiap hari Kamis. Boleh banget di hari ini kita nongkrong selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 4 sore. Sobat Sehat, jadi silahkan nih Sobat Sehat yang berada di radio juga selamat sore, yang berada di Zoom juga halo selamat sore Sobat Sehat, yang di website juga di radioindonesiasehat.com juga semoga kabar Anda sehat hari ini. Tadi sudah ditemenin lagu-lagu dari Raisa Radio, lagu-lagu yang agak-agak sendu gitu ya, mengikuti cuaca di hari-hari ini Sobat Sehat. Dan kita beranjak ke program Tanya Pakar hari ini. Dan Sobat Sehat hari ini temanya menarik, kita akan bicara soal uban nih. Uban yang kadang yang muncul di kepala dan warnanya putih Sobat Sehat. Barangkali Sobat Sehat bicara soal uban ini identik dengan penuaan, menua. Tapi nggak jarang juga nih Sobat Sehat, kita menjumpai uban-uban ini sudah muncul di kepala kita. Nah, apakah kita sudah menua? Apakah secepat itu? Nah, hari ini kita akan bahas Sobat Sehat bersama dengan pakar luar biasa yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Sudah hafal tentunya nih ya Sobat Sehat, selalu seru bersama beliau. Ada Dr. Agnes Rosarina Pritasari, Master of Philosophy dari Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Yuk kami sapa dulu Sobat Sehat. Selamat sore Dr. Ita. Halo Mbak Galuh, apa kabar Mbak? Alhamdulillah saya sehat, Dokter Ita juga semoga sehat hari ini. Aman. Selalu aman, Alhamdulillah Gedok. Terima kasih Gedok sudah mau menemani Sobat Sehat di edisi sore hari ini. Semoga nggak bosan-bosan ya Mbak, setiap rambut kok kelihatannya ketemu saya ya Mbak ya. Gak apa-apa dok, biar kita lebih menjaga rambut kita nih dok. Di Betul, Sobat setuju. Soalnya kan rambut kan bilangnya kan mahkota manusia, mahkota kita kan. Jadinya memang harus dirawat, dijaga baik-baik. Dok. Dan ini juga membuat kita semua jadi tidak menyepelekan kesehatan rambut. Ternyata sangat penting ya dok ya. Setuju. Meskipun rambut ini untuk para sobat sehat yang mungkin memakai hijab ditutup, tapi tetap juga kita perlu merawat gitu ya dok ya. Betul, setuju. Kalau misalnya masih lupa-lupa dikit kan bisa kembali lagi ke preview sebelumnya ya Mbak ya, yang kayak tanya jawab pakar yang sesi-sesi sebelumnya ya Mbak ya.
Betul. Nah, sobat saya bisa flashback nih tentang tentang kenapa rambut bisa rontok, merawat rambut, tips-tipsnya sudah Betul, ada semua di Spotify Sobat Sehat. Nah, siap. Dokter Ita hari ini kita bahas uban, tapi untuk meluruskan dulu nih Dok, uban itu sebetulnya apa nih Dok? Oke, jadinya uban itu sebenarnya tuh bagian dari tubuh kita dalam rangka penuaan, Mbak. Jadinya misalnya kalau di kulit kita itu jadi keriput, apa, terus habis itu, mmm, terlihat misalnya ada kantong, apa, matanya juga kelihatan, tetapi kalau di mata lagi, di apa namanya, di rambut itu jadinya, uban. Jadinya harusnya kan biasanya kan kita tahu kalau kalau kita memang, kebanyakan orang dari kita kan memang rambutnya itu rambut yang coklat, terus hitam, coklat tua seperti itu kan, Mbak. Tapi kan kita lihat misalnya kalau orang bule kan rambutnya ada yang, apa namanya, brunet, ada yang blonde seperti itu. Nah itu biasanya dipengaruhi sama, komponen-komponen penyusun yang apa namanya, warna rambut yang, tingkat kadarnya itu berbeda-beda. Nah, kalau kita kan memang banyaknya yang warnanya yang coklat tua sampai hitam. Nah, penyusun warna itu ada yang namanya melanin, Mbak. Jadinya melanin ini yang membuat warna pada rambut kita. Nah, kenapa sih kok bisa jadi uban? Nah, melanin ini atau misalnya ada apa namanya, sel yang membuat melanin ini misalnya kalau udah tua, terus udah capek, udah nggak produksi lagi, ya udah berarti rambut kita jadi harusnya hitam yang, warnanya itu yang dibuat dari melanin itu, karena selnya capek memproduksi dari, pigmen selnya itu capek memproduksi melanin, jadinya rambut kita jadi nggak berwarna, intinya kayak gitu sih, Mbak, untuk total apa, definisi dari uban kayak gitu, Mbak. Ya baik Dok. Jadi melanin itu tadi kelelahan untuk, memproduksi selnya akhirnya tidak tidak seperti warna-warna yang pekat begitu ya? Iya, kalau selnya sih namanya, melanosit, Mbak, jadinya terus habis itu yang membuat warnanya itu melanin. Nah, seperti itu. Mmm. Jadinya kalau melaninnya nggak ada, ya berarti, rambutnya jadi nggak berwarna itu, tapi kita nganggepnya sebagai, apa ya, warnanya itu seperti putih, transparan, atau keabu-abuan gitu. Padahal ya memang, harusnya berwarna jadi nggak berwarna, seperti itu sih, Mbak. Jadinya kayak apa, pantulan cahayanya yang kita tangkep itu lebih ke putih abu-abu transparan, seperti itu, Mbak, kalau uban. Mmm, lalu biasanya uban ini muncul muncul mulai usia berapa, Dok? Nah, itu sebenarnya kalau, tiap tiap ras itu beda-beda, Mbak. Seringnya itu, yang udah sering pernah diteliti itu adalah ras yang, apa namanya, yang bule, terus yang, Afrika itu juga sering dicek, tapi kalau yang Asia itu kan padahal ras di Asia sendiri kan beda-beda, Mbak, ras yang India sama ras yang Asia Timur itu kan beda-beda, Mbak. Tetapi misalnya kalau baseline-nya itu mulainya itu sekitar 34 tahun, terus habis itu sekitar 50, sekitar umur 50 tahun itu 50% dari populasi itu pasti sudah mengalami, ubanan itu atau hair graying seperti itu, Mbak, istilahnya hair graying atau uban seperti itu. Nah, misalnya kalau kita mau lihat per per rasnya nih, itu kalau yang apa, bule itu biasanya ya itu tadi, sekitar 35 tahun seperti itu. Nah, kalau Asia tuh dibilangnya sih dia lebih ke late 30, jadinya mungkin 35 sampai 40 gitu baru mulai, beruban gitu. Kalau yang Afrika, ya maksudnya yang ras Negroid gitu, itu, eee, bahkan lebih lebih munculnya lebih terakhir lagi seperti dari 40 sampai 45 tahun, seperti itu, Mbak. Mmm, Jadinya tiap-tiap ras itu umumnya sih mempunyai apa, mulainya tuh muncul ubannya berbeda-beda, Mbak, gitu. oke, baik baik, Dok. Jadi setiap ras beda-beda dan kita di Asia mulai dari 35-an sampai 40-an baru mulai begitu ya, Betul. Dok, ya. Lalu, Dok, kalau misalnya nih
sebelum umur 30-an ini sudah muncul, apakah tidak apa-apa atau bagaimana Dok itu? Nah, itu namanya ada yang disebut sama prematur hair gray. Jadinya walaupun kita memang biasanya itu eh, dimulai tadi yang apa ras yang bule sendiri, yang Afrika sendiri, yang kita sendiri, tetapi disebut prematur hair graying atau ubannya dimulai saat muda itu jika sudah muncul kalau 20 tahun itu untuk yang bule, lalu untuk yang Asia tuh 25 tahun sekitar umur segitu, lalu kalau yang Afrika itu sekitar 30 tahun. Nah, biasanya itu eh penua apa ya, hair graying ini atau eee, rambutnya yang menjadi abu-abu ini ada beberapa faktor Mbak yang mempengaruhi. Jadinya ada faktor lingkungan dan ada faktor genetik seperti itu Mbak. Nah kalau faktor genetiknya, misalnya jadinya kan kalau faktor genetik kan pasti dari orang tua ya Mbak. Nah dilihat aja misalnya kalau orang tua kita itu udah mulai ubanan dari 35 tahun gitu, mama sama papanya udah mulai 35 tahun apa 30 tahun, ya berarti kemungkinan besar kita akan mulai, ubanan dari usia segitu. Hmm. Tapi misalnya kalau orang tuanya, baru mulainya 40 atau 45, ya berarti kemungkinan besar kita bisa mulai ubanan, eee ya antara umur-umur, orang tua kita mulai ubanan. Nah itu tadi yang faktor genetiknya, Mbak. Nah ada yang faktor lingkungan nih, Mbak. Faktor lingkungan itu, eee, ada yang orang meneliti itu dihubungkannya sama rokok, Mbak. Oh. Jadinya iya betul, jadinya kalau orang merokok itu dihubungkannya jadi, eee yang tadi itu sel sel yang memproduksi, melaninnya itu jadi, rusak terus jadinya nggak produksi, pigmen pada rambut lagi. Terus habis itu eee ada orang yang menghubungkannya dengan stres, Mbak. Nah, padahal sebenarnya stres ini itu kan ada yang bilang tuh kalau misalnya profesor seperti itu, banyak yang udah ubanan apa gimana gitu kan, padahal tuh enggak, Mbak. Jadinya itu tuh mitos aja. Stres itu hubungannya sama ubanan itu jika, eee, apa namanya, kan misalnya kalau kalau misalnya kita melihat dari yang beberapa sesi sebelumnya, yaitu tentang rambut rontok, itu stres kan bisa menyebabkan kerontokan rambut. Nah, tetapi ketika dihubungkannya sama, uban, jadinya, jika kan misalnya kalau stres dihubungkan sama kerontokan rambut. Nah, saat rambutnya sampai saat stresornya ini atau yang menyebabkan stresnya ini udah hilang kan rambut akan bekerja kembali untuk apa ya, kayak bekerja lebih giat kan karena yang pas, stresornya ada kan rambutnya jadi bekerjanya nggak lebih giat. Nah, pada saat, rambut ini yang bekerjanya lebih giat ini, kadang-kadang itu, eee apa ya, regenerasi untuk, sel ini dalam membuat, mewarnai rambutnya itu kadang-kadang itu loss, Mbak. Jadinya nggak secepat rambutnya tumbuh, tapi jadinya, nggak imbang gitu antara tumbuhnya rambut sama sel Mhm. ini mewarnai rambut. Nah, itu ada yang bisa menyebabkan, uban, tapi sebenarnya hubungan stres sama munculnya uban sendiri sih tidak secara langsung seperti itu, Mbak. Baik baik, terima kasih Dok. Mhm. Jadi ada banyak faktor yang Betul. membuat uban itu muncul. Kalau tadi faktor yang pertama disebutkan dokter tadi, karena selain menua itu, tapi selebihnya itu ada beberapa faktor yang membuat uban-uban itu muncul lebih cepat pada rambut kita, begitu ya Dok ya? Betul Ada betul dari genetik, dari lingkungan, mungkin juga betul. gaya-gaya hidup seperti stres juga merokok itu juga berpengaruh. Nah, Sobat Sehat nih, silakan kalau mau mulai mengajukan pertanyaan kami persilahkan, yang di Zoom boleh dituliskan di kolom chat, yang di radio nih Sobat Sehat silahkan di chat saja di line WhatsApp kami di 0812 3239 7300. Sekali lagi Sobat Sehat di 0812 3239 7300. Nah, Dokter Ita mengatakan ada beberapa faktor-faktor penyebab uban ini muncul lebih cepat. Lalu
apakah tidak apa-apa dok artinya ketika uban ini muncul sebelum menua? Apakah Oke, aman? ya. Jadinya tadi saya sebutin satu-satu dulu aja ya Mbak ya. Jadinya memang ada beberapa kondisi Mhm. yang menyebabkan uban itu timbulnya lebih cepat atau timbulnya lebih banyak seperti itu, atau jadi kan ada juga tipe-tipe ubannya yang cuma satu tempat. Nah, itu tuh ada yang itu tuh namanya poliosis. Jadinya ubannya tuh apa ya, seperti satu tempat kayak gitu di kepala. Terus habis itu ada yang penyakit herediter seperti itu, Mbak. Itu ada yang albinisme. Nah, kita tahu kan bahwa albinisme itu apa ya, hilangnya pigmen sel jadinya apa ya, hampir semua kalau pada albinisme kan hampir semuanya kan bahkan alisnya aja tidak ada warnanya, terus seperti itu. Nah, pada albinisme ini juga ada kemungkinan besar itu memang sih, apa, intinya adalah eee, sel pigmennya tidak bisa menghasilkan melanin, tetapi kan kita nganggapnya tetap uban, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kondisi tadi seperti ada poliosis, lalu ada yang penyakit yang herediter atau salah satu contohnya adalah albinisme seperti itu. Lalu juga ada yang disebabkan sama obat, Mbak. Jadinya ada beberapa obat yang misalnya kalau kita minum itu menyebabkan eee, rambutnya kehilangan pigmen atau ya kita sebut sebagai uban itu. Misalnya ada yang menyebutkan kalau eee, hidroksikloroquine atau kloroquine itu yang obat anti malaria itu ada beberapa, nggak semuanya sih, ada beberapa yang misalnya kalau kita konsumsi itu, terus ada yang rambutnya bisa menjadi kehilangan pigmen itu. Lalu juga ada yang kehilangan pigmen itu disebabkan sama defisiensi nutrisi, Mbak. Jadinya ada yang eee intake-nya kurang, lalu jadinya warnanya rambut berubah atau bahkan ya itu tadi hilangnya pigmen itu seperti kwashiorkor. Kan kita dulu biasa apa, eee, pasti semuanya tahu ya tentang kwashiorkor, lalu juga ada defisiensi dari koper, seperti itu, Mbak. Lalu ada lagi yang ubanannya itu apa ya, ubanan atau eee, warna rambutnya berubah itu jika eee, terjadi accidental apa ya, eee, rambutnya yang terjadi diskolorisasi itu terjadi secara aksidental. Misalnya kayak kita berenang di kolam renang yang kopernya tuh, tingkat kopernya tuh tinggi. Nah, itu bisa tiba-tiba itu rambut kita bisa menjadi ijo, Mbak. Bukan lagi putih ya dok, yang malah hijau ya? Nah, itu dia. Jadinya apa, ini sih intinya sih bukan hanya hair graying, tapi lebih ke perubahan apa ya, Bukan warna rambut perubahan gitu? warna rambut, heeh. Jadinya terus apa, berubah warna seperti itu dari warna aslinya, seperti itu, Mbak. Terus habis itu ya intinya sih tadi itu sih, Mbak, ada yang disebabkan karena hilangnya pigmen, hilangnya pigmen seperti itu, terus habis itu ada disebabkan sama defisiensi nutrisi, Mmm. lalu mmm, bisa disebabkan sama tadi itu apa, secara tidak langsung menyebabkan rambutnya berubah, Mhm. kayak gitu, Mbak. Kalau Oke. penyebabnya sih macam-macam itunya sih, Mbak, Macam-macam kalau ya dok ya? heeh, biar misalnya tiba-tiba jadi ijo itu ya berarti ada kemungkinan kolam renangnya mungkin tidak begitu safe. Oke, terima kasih dok, ternyata ada banyak macamnya di Sobat Sehat. Nah, barangkali untuk Sobat Sehat yang mungkin ini juga, apa ya, menjadi mengingat-ingat juga pernah nggak punya uban dan kadang pada panik nih dok, berarti nggak salah ya dok ya kalau kita panik kalau ubanan karena memang penyebabnya ada macam-macam dan kita harus mencari tahu ya dok ya? Betul betul. Jadinya
memang harus kita cek-cek tadi itu, Mbak, misalnya apakah ubanannya itu terjadi secara tiba-tiba atau berangsur-angsur banyak selama waktu yang cepat atau misalnya hanya satu tempat yang seperti tadi itu jadi pitak tapi bukan pitaknya itu pitak uban seperti itu. Ya, baik, terima kasih Dok. Jadi Sobat Sehat perlu diwaspadai kalau misalkan muncul uban-uban nih ternyata banyak penyebabnya. Tapi jangan panik ya Sobat Sehat, karena Sobat Sehat punya ini nih, bisa ke dokter dan bisa tanya-tanya kira-kira ubanannya karena apa. Nah, Dokter Ita, terima kasih tadi penjelasannya. Nah, yang biasanya dilakukan para Sobat Sehat nih Dokter Ita, kalau misalnya ubanan, terutama kalau para anak muda atau mungkin menjelang usia dewasa, menjelang 35 gitu adalah pencabutnya. Saya Nah, itu ketemu dia, satu Mbak. itu mencabutnya. Nah, apakah itu tindakan yang normal atau bagaimana, Dok? Monggo. Nah, sebenarnya tuh kan, kalau dulu sih bahkan ada apa ya, Mbak, ada yang bilang kalau kalau misalnya dicabut satu tuh tumbuhnya 3 ubannya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya nggak benar juga ya, Mbak, ya. Jadinya itu mitos kalau misalnya nyabutnya satu terus tumbuhnya 3 tapi juga nyabutin, uban itu juga nggak benar, Mbak. Jadinya nggak karena sel yang menghasilkan pigmen rambut itu memang sudah, eee, rusak, jadinya mau dicabut pun itu pasti akan mem menghasilkan, rambut yang memang sudah tidak berpigmen, dan bahkan misalnya kalau, eee, tadi itu yang narik rambut apa namanya, dicabutin ubannya itu berlangsung secara lama, itu bahkan bisa melukai apa ya, kulit rambutnya bahkan nanti bisa nggak tumbuh rambut lagi, Mbak, karena itu ada inflamasi yang berkepanjangan seperti itu. Jadinya mending kalau ubanan jangan cabut-cabut seperti itu sih, Mbak. Oh iya, Dok. Padahal Heeh. kita juga menjumpai ada alatnya juga nih, Dok. Nah, Untuk itu mencabut dia. rambut juga nih, Dok. Betul betul, sayangnya sih seperti itu, Mbak. Cuman ya itu, ada kemungkinan bahwa, kalau dicabut secara terus-menerus, itu bakal merusak, sel yang bukan yang buat pigmen, tapi malah yang buat numbuhin rambut, yang buat sel yang bertanggung jawab untuk memanjangin rambut, numbuhin rambut, seperti itu. Oh iya, terima kasih, Dok. Nah, ini sobat saya jadi tahu nih, kalau misalkan sobat saya diminta untuk tetangganya atau saudaranya untuk mencabut rambutnya, nah sekalian diingatkan karena itu ternyata tindakan yang kurang tepat, selain kurang sehat juga bisa melukai kulit kepala kita. Nah, terima Betul. kasih banyak Dokter Rita. Nah, lalu Dok, sebaiknya kalau misalkan kita menjumpai uban-uban ini sudah ada, apa yang kita lakukan, Dok? Nah, sebenarnya tuh, ada juga, saya cerita aja ya, Mbak, ya. Jadinya kan, kalau orang bilang memang intinya kalau uban ini adalah, sel yang menghasilkan pigmen untuk, mewarnai rambut memang sudah, rusak atau sudah nggak ada. Tapi ada yang bilang kalau, rambut yang ubanan ini itu lebih susah diatur, seperti itu. Nah, kalau kita sih sarannya yaitu pertama jangan dicabut, terus habis itu kedua itu jangan lupa tetap memakai conditioner, Mbak. Jadinya memakai conditioner setelah mandi, seperti itu. Nah, terus, misalnya kalau dihubungkannya sama yang tadi, misalnya kalau ada vitamin defisiensi tadi kayak koper defisiensi, seperti koper tuh tembaga. Tapi itu tetap harus ke dokter ya, Mbak, ya. Jadinya jangan mengobati sendiri, walaupun ada defisiensi itu saya menyebutkan aja itu bisa menyebabkan, eee, berubahnya warna rambut seperti itu. Lalu juga tadi karena ada hubungan sama merokok, jadinya ya itu entah berusaha mengurangi atau, bahkan stop rokok itu sendiri. Lalu ya, karena tadi hubungannya sama nutrisi juga ya berarti kita harus pola hidup, makannya juga, dietnya jangan apa ya, dietnya ya 4 sehat 5 sempurna lah biar nggak ada yang tubuhnya jadi kekurangan sesuatu jadinya menyebabkan, eee, rambutnya jadi uban seperti itu. Terus habis itu,
ada yang bilang sih bahwa beberapa produk rambut yang kimia atau chemical-nya itu kuat, itu juga bisa meningkatkan meningkatkan kerusakan dari sel penghasil pigmen ini. Tapi ada yang bilang juga bahwa kalau chemical atau harsh chemical ini itu hanya meningkatkan rontoknya rambut saja, jadinya bukan hair breakage, jadinya bukan dari akarnya, tetapi batang rambutnya yang tiba-tiba di tengah-tengah atau di dekat kulit kepala tuh patah, jadinya bukan dari akarnya, seperti itu sih Mbak. Kalau yang bisa kita lakukan dalam misalnya ada tumbuh rambut uban seperti itu. Jadi Dok, jadi jangan dicabut lalu gunakan conditioner. Kalau misalkan sampo saja berarti kurang ya Dok ya? Iya, soalnya banyak orang yang merasa kalau ternyata rambut yang beruban itu jadinya lebih kasar, susah diatur, seperti itu Mbak. Terus misalnya kalau ingin ini kan tadi kan cara merawatnya, tapi misalnya kalau ingin menghilangkan uban, itu ya monggo-monggo aja, misalnya kalau mau memakai hair dye atau cat rambut, lalu misalnya kalau masih sedikit ya berarti mungkin ganti potongan, ganti belahan atau ganti hairstyle seperti itu Mbak. Jadi Dok, terima kasih. Nah ini untuk merawatnya. Tentunya untuk merawat ketika rambut ini muncul, uban ini muncul di usia muda sama yang udah usia lanjut gitu, perawatannya juga berbeda ya Dok ya. Ketika kita sudah menjumpai sudah usia lanjut nih, untuk para ibu-ibu di rumah nih, Sobat Sehat yang masih di rumah, mungkin ibu-ibu nih ubannya sudah hampir full, untuk merawat apakah sama seperti yang tadi atau berbeda Dok? Oke, jadinya intinya jika kita kan kalau kemarin kan juga udah kita sharing kalau yang sesi sebelumnya, kalau mendingan habis seminggu itu bisa kita shampooan itu 2-3 kali sehari seperti itu. Nah, biasanya kalau karena ya itu tadi rambutnya tuh terasa kasar, biasakan ya entah yang sudah lanjut usia maupun yang masih muda ini, biasakan setiap kali shampoo itu setelah itu jangan lupa memakai conditioner seperti itu. Intinya sih itu. Tapi kalau mengurangi tumbuhnya uban itu kan karena tadi itu ada salah satunya genetik itu. Jadinya misalnya kalau emang orang tua kita sudah mulai ubannya memang lebih muda ya berarti kalau mencegah itu sih kelihatannya nggak ada Mbak. Mencegah ubanan itu kelihatannya nggak ada Mbak. Soalnya juga ya tadi itu, ya kecuali nggak ngerokok, itu jelas akan mengurangi kemungkinan untuk beruban, karena tadi itu merokok itu meningkatkan kerusakan dari sel yang untuk menghasilkan pigmen. Seperti itu sih Mbak. Baik Dok, terima kasih. Jadi untuk mencegahnya agak susah nih Sobat Sehat. Iya ya Mbak, sayangnya seperti itu. Sayangnya gitu. Nah, Dokter Ita, kita masih akan bincang-bincang lagi setelah break ini ya Dokter Ita. Setelah ini izin akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sehat yang mungkin sudah punya keresahan nih yang dituliskan di kolom chat terkait dengan uban. Dokter Ita, izin kita jeda dulu sejenak, dan Sobat yang berada di radio, di Zoom atau di website, tetap stay tune di Raisa Radio. Setelah ini akan ada lagu Taylor Swift hadir dengan single barunya nih. Judulnya adalah Antihero. Tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Seperti yang Sobat Sehat ketahui, ada banyak sekali jenis olahraga yang bisa dilakukan saat ini. Salah satunya adalah bersepeda.
Tenang saja Sobat Sehat, tak perlu memiliki sepeda untuk melakukan olahraga tersebut. Karena UGM menyediakan fasilitas sepeda kampus yang bisa diakses oleh Sivitas UGM. Dengan sepeda ini, selain bisa meningkatkan kesehatan, Sobat Sehat juga memiliki kemudahan untuk berpindah tempat di area kampus kita dengan nyaman. Sepeda kampus merupakan salah satu perwujudan aksi Zero Carbon Emission yang telah disediakan dari tahun 2011. Sobat Sehat dapat meminjam sepeda sehat dari 13 stasiun yang tersebar di kawasan UGM, seperti di stasiun sepeda kampus klaster kesehatan. Sobat Sehat dapat meminjam sepeda kampus setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 6 sore dan pukul 6 pagi sampai dengan pukul 5 sore pada hari Jumat. Untuk meminjam sepeda kampus ini, Sobat Sehat bisa datang ke stasiun sepeda yang dituju lalu menunjukkan kartu identitas kepada petugas. Sobat Sehat kemudian akan mendapatkan nomor ID sepeda dan sepeda telah siap untuk digunakan. Informasi lebih lanjut mengenai sepeda kampus, Sobat Sehat dapat mengunjungi website di sepedakampus.ugm.ac.id. Ayo bersepeda! Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Baik Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat di program Tanya Pakar, di mana kita bisa bertanya langsung pada pakarnya. Nah Sobat Sehat, terima kasih nih yang masih stay tune di Radio Raisa. Kita berada di program Tanya Pakar masih bersama dengan Dr. Agnes Rosarina Pritasari, Master of Philosophy. Kita membahas tentang rambut beruban, mengapa bisa terjadi. Tadi sudah dibahas nih bersama dengan Dr. Ita nih Sobat Sehat terkait dengan uban itu apa, lalu juga ternyata faktor-faktor penyebab uban itu muncul ada banyak ternyata Sobat Sehat. Nah, Dokter Ita izin setelah ini mungkin saya mulai bacakan Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan, boleh ya Dok ya? Monggo. Nah, ini sudah ada dari Sobat Sehat siapa nih ya? Sekedap Dok. Nah, Sobat Sehat yang berada di radio silahkan masih dibuka di 0812 3239 7300. Ini dari Mbak Intan Rahma Juwitasari. Selamat sore Mbak Intan, terima kasih. Selamat sore Dok, teman saya memiliki uban di dalam hidung. Apakah uban ini bisa tumbuh di semua bagian tubuh ya Dok? Terima kasih. Ini menarik nih. Nanti kita bahas uban yang di kepala soalnya. Monggo Dok. Betul. Jadinya memang uban itu bisa terlihat di seluruh jenis rambut
yang ada yang seperti rambut di kulit kepala ini, Mbak. Jadinya mungkin bisa terlihat di bagian jenggot atau di kumis seperti itu yang jenis rambutnya kan kita mempunyai beberapa jenis rambut nih, Mbak. Kita tahu bahwa di tangan tuh sebenarnya ada rambut-rambut kecil seperti itu, tapi beda jenisnya rambut sama yang rambut yang di kulit kepala. Nah, yang rambut yang di kulit kepala itu namanya adalah rambut terminal. Nah, jenis rambut apapun yang kayak di kulit kepala, kayak misalnya jenggot, kumis itu semuanya yang di hidung kan juga jenis rambutnya seperti yang tebel, yang seperti yang di kulit kepala. Nah, itu semuanya bisa mengalami eee, perubahan pigmen atau yang namanya uban itu. Nah, biasanya Eee, ada pada beberapa orang atau dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya bahwa dikatakan sebenarnya, uban yang di, eee, jenggot sama yang di kumis itu mungkin terjadinya lebih cepat daripada yang di rambut. Cuman karena mungkin, orang itu sering cukur jenggot, cukur kumis, jadinya dia tidak, menyadari bahwa sudah muncul uban di daerah tersebut. Lalu baru, setelah, jenggot sama kumis baru mulai daerah rambut. Nah, daerah rambut ini juga, ada kekhasan sendiri, Mbak. Jadinya awalnya itu Mhm. ada jenis, tempat-tempat tertentu yang biasanya mulai ubanan seperti itu. Nah, biasanya yang mulai ubanan itu yang segaris sama mata ini, Mbak, yang segaris sama Oh. mata ini biasanya mulai ubanan kan di daerah, eee, kepala sebelah samping kanan atau samping kiri ini baru, awalnya ubanannya di daerah situ. Lalu, dia, mulai banyak gitu, mulai ke bagian dari, puncak dari kulit kepala seperti itu. Nah, lalu dia baru ke belakang, Mbak, ke bagian dari belakang dari, kepala seperti itu. Jadinya ada seperti ombak jadinya awalnya di sini, lalu semakin lama semakin belakang ke, puncak kepala, terus habis itu ke Hmm. belakang bagian belakang kepala seperti itu, Mbak. Jadi ada alurnya ya Dok ya, dari Iya. sini ke belakang gitu ya. Baik Dok, terima kasih. Ternyata memang bisa ya Dok ya, meskipun rambut hidung juga tetap bisa mengalami. Tapi apa kabar kalau misalkan, apakah bisa bersamaan juga Dok ketika rambutnya sudah mulai beruban, terus hidung juga bersamaan atau berbeda rentang waktu Dok? Kalau misalkan, beruban? Gimana, Mbak? Sorry tadi kok, putus-putus ya, Mbak? Oh nggih. Kalau misalkan apakah waktunya bersamaan, Dok, ketika ubanan sudah di kepala sudah beruban, apakah memungkinkan juga kalau yang rambut lain seperti hidung itu juga mulai beruban mengikuti yang kepala? Kadang-kadang sih juga misalnya kayak ada yang kayak tadi kan ada yang, ubanan karena, bukan yang sistemik ya, jadinya misalnya kayak ada daerah tertentu yang misalnya terpapar sama yang tadi, misalnya ada, apa namanya, eee, kan tadi kan saya contohkan yang, di kolam renang, terus ada kayak tembaga atau kopernya. Nah, itu kan kalau kolam renang memang kita seluruh badan itu masuk, tapi misalnya kalau, apa ya, itunya tuh cuman wadah kecil, terus misalnya yang terpapar itu cuman di tempat-tempat tertentu, itu juga bisa menyebabkan, berubahnya, warna kulit rambut seperti itu, Mbak. Jadinya memang sih tidak hanya uban, tapi ya itu, ada beberapa, eee, efek dari faktor eksternal atau faktor lingkungan yang misalnya bisa menyebabkan ubanan itu setempat-setempat seperti itu, Mbak. Tapi misalnya kalau memang sudah waktunya ubanan atau memang efeknya itu sistemik seperti tadi itu efek karena meminum obat itu kan berarti sistemik, itu berarti ubanannya itu bisa bersamaan seperti itu, lalu, ya memang tadi misalnya kalau memang apa, eee, sudah waktunya ubanan berarti ya mulainya dari tempat Mhm. daerah sini lalu ke belakang seperti itu. Oke, baik Dok, terima kasih.
Dok izin lanjut ya dok nih, Meniko sudah ada yang bertanya lagi nih. Ada dari Mbak Zakia Amalia, terima kasih semoga sehat nih Mbak Zakia. Selamat sore izin bertanya Dokter Ita, tetangga saya sering mencabut ubanan dok, apakah boleh jadi dok? Nah ini tadi sudah dijawab nih dengan tegas oleh Dokter Ita. Ternyata tidak diperkenankan ya dok ya. Nah mungkin Betul. ini dokter akan mungkin sedikit menambahkan karena Mbak Zakia juga bertanya kembali. Lalu apakah ada cara memperlambat tumbuhnya uban nih? Misal dengan pola makan atau treatment tertentu tadi sudah di-spill dikit sama dokter Ira, tapi saya jadi ingin penasaran juga nih dok, apakah ada pola-pola makan atau mungkin makanan-makanan tertentu yang bisa untuk memperlambat uban ini dok? Oke, jadinya kalau secara umum sih Mbak yang tadi yang kayak saya gaya hidupnya itu bukan memperlambat ubannya sih. Soalnya yang seperti saya katakan tadi, misalnya kalau sudah ubanan, selnya yang harusnya menghasilkan rambut jadi nggak menghasilkan lagi, dan itu sebagian besar sih permanen Mbak. Jadinya jarang bisa tiba-tiba kembali lagi menghasilkan rambut, kecuali ya itu tadi ada kemungkinan misalnya kalau kita ubanannya itu karena karena obat sistemik, ada kemungkinan kalau obatnya itu sudah dihentikan, kemungkinan rambut kita bisa kembali kalau obatnya itu dihentikan. Tetapi kalau yang normal, maksudnya yang fisiologis yang memang kita itu menua, itu memang sel rambut itu memang sudah tidak bisa menghasilkan pigmen lagi. Nah, kalau bisa memperlambat atau gaya hidup yang untuk mencegah uban ini, ya itu tadi karena dihubungkannya sama merokok, ya berarti nggak merokok seperti itu. Karena ada yang menghubungkan sama defisiensi nutrien, ya berarti makanya yang nggak diet, yang 4 sehat 5 sempurna saja seperti itu. Lalu ada lagi yang hubungannya sama yang itu tadi Stres tadi ya dok ya. ya stres, tapi walaupun tidak langsung ya Mbak ya. Jadinya kalau stres itu yang jelas itu kerontokan rambut, tapi ada efek samping dari kerontokan rambut pada beberapa orang itu bisa menyebabkan ubanan. Seperti itu sih Mbak. Oke, terima kasih. Nah ini mungkin para sobat saya sudah mencatat nih dok cara bagaimana perawatan agar cepat tidak beruban. Nah tadi sudah tahu ya sobat sehat terkait gaya hidup ternyata juga sangat berpengaruh. Ada lagi nih dok, selamat sore dari Mbak Rianti. Apa kabar nih Mbak Rianti? Terima kasih banyak. Izin bertanya dokter. Ini pertanyaannya sama kayak tadi ya Mbak Sama, ya? ini sama dok. Kalau yang ngecat aja Mbak, yang efeknya jika Oke. mengecat rambut itu. Ya ternyata ini iya. Efeknya bisa seperti apa nih dok kalau mengecat rambut untuk Oke. menutup uban? Monggo dok. Oke, jadinya kalau mengecat rambut itu sendiri kan sebenarnya nggak apa-apa sih, memberi pigmen pada batang rambut. Tetapi ada sebagian kecil orang yang alergi Mbak terhadap bahan yang dalam cat rambut itu. Jadinya biasanya begitu pakai cat rambut tertentu itu malah sebenarnya bukan kulit kepalanya, tapi bagian yang di sekitar rambutnya itu bisa menjadi merah-merah. Nah, itu tandanya bahwa kita alergi terhadap zat yang di dalam cat rambut itu, seperti itu Mbak. Jadinya nggak apa-apa sih kalau misalnya ubanan, ya memang usaha kita untuk mempercantik diri kita sendiri seperti itu kan ya Mbak ya. Itu ya itu tadi ada yang belahan rambutnya itu biar nggak kelihatan ubannya yang banyak seperti itu. Lalu bisa juga memakai hair extension seperti itu. Lalu ada juga ya itu tadi mengecat rambut. Akan tetapi ya itu tadi ada beberapa kecil orang yang alergi terhadap bahan yang ada terkandung dalam cat rambut itu ya. Berarti misalnya kalau alergi tadi yang seperti saya bilang kulitnya menjadi merah-merah bukan pada rambutnya tapi pada tepi-tepi rambutnya seperti itu silakan aja ke dokter untuk memeriksakan diri seperti itu dan langsung menyetop penggunaan dari cat rambut tersebut sih Mbak. Gitu. Jadinya nggak apa-apa, monggo nggak apa-apa kalau mau ngecat rambut. Tidak apa-apa nih sobat sehat mengecat rambut ternyata. Ada lagi nih dok, sebagian pertanyaan mungkin sudah terjawab dari dokter Ita tadi. Ini ada yang bertanya lagi dari sobat sehat di WhatsApp. Ini selamat sore, saya Husna. Terima kasih atas informasinya, menarik sekali dokter Ita. Izin bertanya, apakah uban itu bisa terjadi juga karena kita gonta-ganti sampo? Oke. Terima kasih. Oke. Silakan. Siapa dokter. tadi Mbak Husna ya? J.
Kalau gonta-ganti sampo sih sebenarnya enggak sih, Mbak. Jadinya, sampo itu kan cuman di bagian luar kulit kepala, terus habis itu juga sampainya juga pasti hanya bagian batang rambut seperti itu. Nah, padahal kalau, sel yang apa namanya, penghasil pigmen itu berada di dalam kulit rambut yang agak dalam seperti itu. Jadinya kalau sebatas ganti-ganti sampo itu, eee saya rasa nggak sampai menyebabkan, eee, tambah ubanan atau tambahnya, rambut yang ubanan sampai banyak seperti itu sih, Mbak, gitu. Baik dok, terima kasih. Semoga menjawab nih ya Mbak Husna. Terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Wah ternyata pertanyaannya banyak banget nih dok. Saya harus pilih nih yang Itu mungkin ya, Mbak, ya, yang tadi itu nah, paparan sinar paparan matahari ini, sinar. Mbak, Oke, dari Mbak paparan Sylvia. sinar matahari, ya betul. Izin bertanya dok, apakah paparan sinar matahari dapat meningkatkan risiko tubuhnya rambut uban? Terima kasih. Monggo dok. Ini yang pada Oke. kuliah-kuliah lapangan nih dok. Sudah mulai was-was ini dok. Iya, jadinya tuh sebenarnya ini tuh sudah diteliti di beberapa, publikasi, Mbak. Nah, ada ras-ras tertentu yang dia itu, faktor eksternalnya itu kurang dan, kalau keluar rumah itu pasti menggunakan penutup kepala. Nah, pada penelitian itu ditemukan bahwa walaupun keluar rumah memakai tutup kepala, itu kan berarti kan nggak terpapar sinar matahari. Itu juga ada ubanannya, Mbak. Jadi kayak kita itu kan pakai jilbab. Tapi di dalam jilbab kan juga tetap ada ubannya kan, Mbak, ya. Jadinya kan pasti ada yang pakai jilbabnya juga udah dari kecil seperti itu. Terus habis itu, bahkan kan jarang sekali keluar rumah tanpa memakai jilbab seperti itu. Tapi nyatanya memang ditemukan uban, dalam jilbab tersebut. Jadinya memang kalau selama ini sih, paparan sinar matahari untuk meningkatkan resiko tumbuhnya rambut uban itu memang belum terbukti sih, Mbak, yang di-backup dengan penelitian-penelitian tersebut gitu, Mbak. Jadi belum terjawab ya dok ya. Belum terbukti ya, Mbak, ya. Jadinya memang walaupun, kita memakai topi, memakai jilbab itu memang akan tetap tumbuh Tetap uban. beruban. Jadi sobat sehat kalau misalnya kemana-mana mau pakai APD juga tetap bisa beruban nih ya dok ya. Saking takutnya gitu dok. Iya, terpapar ya, Mbak, ya. Iya. Jadi dok terima kasih. Lalu ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari sobat sehat nih. Ada Mbak Gina Niscita, terima kasih. Izin bertanya dokter, apakah ada vitamin atau suplemen untuk mengurangi rambut uban? Terima kasih dok. Oke, sebenarnya kalau yang tertentu itu sih nggak ada sih, Mbak. Jadinya memang yang penting itu yang tadi, saya sebutkan karena memang defisiensi tembaga atau koper tadi itu bisa menyebabkan rambut uban yang menjadi dini, lalu sama kwashiorkor, Mbak. Kwashiorkor itu adalah, malnutrisi yang yang berat seperti itu. Jadinya ya intinya sih nggak ada yang suplemen yang benar-benar khusus untuk, mencegah rambut itu, cuman ya itu tadi nggak usah yang diet-diet terus jadi malnutrisi, lalu ada kekurangan mineral-mineral tertentu seperti itu sih, Mbak. Jadinya kalau yang khusus sih nggak ada. Yang khusus nggak ada, tapi kita bisa menegakkan prevensinya nih sobat sehat mulai dari Betul. sekarang untuk gaya hidup sehat, tetap 4 sehat 5 sempurna dan ternyata Setuju. merokok itu bisa mempercepat uban muncul ya dok ya Nah, ternyata betul ya. betul Jadi betul. kalau Penelitian-penelitian memang ya itu, Mbak, efek dari rokok itu nggak hanya cuman ke paru, tapi juga ya itu, bisa menimbul meningkatkan rambut yang beruban itu lebih banyak, lebih dini juga, Mbak, seperti wah itu. lebih banyak dan lebih dini nih sobat sehat perlu diwaspadai juga nih. Nggak ada benernya, Mbak, rokok itu, Mbak. Nah ini ya sobat sehat perlu di-highlight nih sobat sehat, ternyata merokok tidak hanya ke paru-paru saja tapi ke termasuk rambut juga yang merupakan ini mahkota tubuh Iya, kita. betul. Gitu. Betul, Terima kasih setuju, Mbak. banyak Dokter Ita. Lalu Dokter Ita ini mungkin terakhir nih, sebetulnya dok ciri-ciri rambut yang sehat nih seperti apa dok?
Waduh, ciri-ciri rambut yang sehat. Oke, kalau rambut yang sehat itu pertama-tama Apa dari tuh? akarnya. Akarnya, kalau akarnya jelek itu kan berarti rambutnya gampang rontok. Nah, seperti yang pernah saya sharing di sesi sebelumnya, itu rambut yang rontok itu dikatakan itu tidak normal jika lebih dari 100 helai per hari, 100 sampai 150 helai per hari, itu udah nggak rontok. Berarti kalau kurang dari segitu itu masih normal, masih oke, masih sehat. Lalu itu dari akarnya, lalu kita lihat dari batang rambutnya. Batang rambutnya sendiri itu kita bisa, kayak tadi itu, jadinya kalau batang rambut itu mulai dari faktor-faktor lingkungan, jadinya mulai dari hair straightening, lalu namanya, hair dryer, seperti itu bisa bisa mempengaruhinya ke batang rambut, bukan ke akarnya. Nah, batang rambut itu kalau misalnya kena apa, chemical yang harsh atau chemical yang kuat waktu, treatment rambut, itu dia bisa menyebabkan breakage breakage atau patah di batang rambutnya. Misalnya kalau batang rambutnya itu nggak gampang breakage, atau misalnya kita sudah melakukan, treatment kimia pada rambut, tapi, kita sudah berusaha misalnya dengan memberikan vitamin rambut, lalu, menggunakan conditioner, lalu seperti itu sudah aman. Tapi juga ya itu tadi kayak hair dryer pun itu yang kayak saya sharing sebelumnya, itu tips-tipsnya adalah untuk untuk keep rambutnya tetap sehat itu yaitu 3 sampai 4 detik pada satu bagian, lalu pindah lagi ke bagian yang lain. Nah, Hmm. juga lalu, habis keramas itu misalnya, kalau ini bukan tips-tips rambut sehat ya, ini tips untuk menjaga rambutnya tetap sehat, lebihnya sih seperti itu, Mbak. Oke. Nah, itu kalau habis shampoo-an gitu, ya itu nyisirinnya itu lebih, pakai yang 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 jarang-jarang seperti besar-besar, oke, oke. betul. Tapi kalau rambutnya yang sehat itu seperti apa ya, ya itu nggak gampang rontok, terus habis itu, warnanya juga mengkilat, seperti itu sih Mbak intinya. Baik Dok, terima kasih. Nah itu menjadi pengetahuan kita juga nih Sobat Sehat, kira-kira rambut kita tergolong sehat atau kurang sehat atau perlu perawatan apa gimana nih Nah, silakan. Jadi iya betul. silahkan diamati Sobat Sehat, pesan dari Dokter Ita nih, kita harus menjaga mahkota kepala kita lihat nih kira-kira rambut kita seperti apa. Nah, sobat saya juga jangan khawatir. Anda juga ketika mengalami gejala-gejala atau poin-poin yang sudah disampaikan Dokter Ita tadi, boleh bertanya ke dokter ya Dok ya, untuk bisa mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan dan lebih tahu nih kita harus melakukan treatment apa begitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Ita, seru sekali obrolannya sore hari ini mengenai rambut. Terima kasih sudah memberikan informasi dan juga ilmu kepada kita semua. Sobat saya sudah tahu ya bagaimana merawat dan tips-tipsnya untuk merawat rambut kita. Tadi yang paling penting nih Sobat Sehat, ternyata gaya hidup itu sangat berpengaruh di munculnya uban, cepat atau tidaknya munculnya uban. Lalu juga Sobat Sehat bisa untuk menggunakan treatment dengan menggunakan conditioner tadi ya Dok ya. Nah, Sobat Mhm. Sehat boleh nih untuk mulai membeli conditioner untuk bisa merawat uban-uban yang mungkin sudah muncul di dalam tubuh kita. Baik, Ya terima kasih gampang banyak. diatur sih Mbak, intinya seperti itu, tapi bukan untuk mencegah atau mengurangi. Mencegah atau mengurangi ternyata agak-agak susah ya Dok ya. Iya ya Mbak, betul. Terima kasih Sobat saya yang sudah beratensi, sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin terakhir closing statement dari Dokter Ita, singkat saja monggo Dok untuk Sobat Sehat. Ya itu tadi, rambut kan mahkota kita. Itu bisa macam-macam, ada uban, ada rontok, ada pitak, seperti itu. Jadinya ya, dengan gaya hidup dan lifestyle yang bagus itu sudah bisa untuk membuat mahkota kita itu lebih cantik, seperti itu sih, Mbak. Dan Sobat Sehat ini Dokter Ita juga menyampaikan cara-caranya mulai dari cara yang sederhana yang bisa kita lakukan dengan murah ya Dok ya, dengan menjaga gaya hidup kita dan bisa kita lakukan hari ini juga. Terima kasih Setuju. banyak Dokter Ita sudah berbagi edisi sore hari ini. Salam untuk keluarga ya Dok. Iya, Semoga Mbak. sehat-sehat Dokter Ita. Sehat-sehat juga ya, Mbak.
Ya, terima kasih Sobat Sehat yang sudah bergabung edisi hari ini. Seru sekali dan Sobat Sehat bisa menyimak edisi-edisi tentang rambut nih. Sebelum-sebelumnya di Spotify kami, di Raisa Radio, Sobat Sehat juga boleh banget untuk memfollow Instagram kami di @raisaradio.ugm. Mungkin terakhir kita boleh foto bersama ya Dokter Ita? Siap. Ya, Sobat Sehat silahkan nih yang on di Zoom di sore hari ini boleh open cam dan kita akan meng-capture kebersamaan kita sore hari ini, silahkan. Nah, sudah pada muncul di sore-sore, terima kasih. Ada Mbak Zakia, ada Merinda, ada banyak banget ini, terima kasih. Silahkan akan di-capture oleh teman-teman di Radio Raisa. Yang di radio, mohon maaf nih, belum bisa foto bersama. Oke, saya hitung 1, 2, 3. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak Sobat Sehat semua. Dokter Ita, terima kasih matur nuwun sangat. Dan kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan Sobat Sehat. Jangan lupa untuk ikuti terus program-program acara di Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya Galuh, mohon pamit undur diri. Mohon maaf ya Dok ketika ada kesalahan pada saat acara berlangsung, ada kesalahan sikap dan juga kata, mohon maaf. Terima kasih. Sami-sami Mbak, saya juga Mbak. Terima kasih, semoga bermanfaat Sobat Sehat dan silahkan tularkan informasi hari ini kepada sekitar Anda. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat.